Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa Anda tahu apa itu dinamika? Ya, dinamika adalah perubahan. Jadi, kita akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dibagi ke dalam 5 masa, yaitu: pertama, masa awal kemerdekaan; kedua, masa demokrasi liberal; ketiga, masa Orde Lama; 4, masa Orde Baru; dan terakhir, masa reformasi. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya pemberontakan yang berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara kita. Upaya pemberontakan tersebut antara lain: yang pertama, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Untungnya, pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII. Pemberontakan DITII ini terjadi di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Aceh yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuannya adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Meskipun memakan waktu yang cukup lama, namun akhirnya Kartosuwiryo dan para pengikutnya berhasil ditangkap. Masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya. Tidak terdapat batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat. Sehingga pada masa ini pula banyak bermunculan partai politik. Pada masa ini muncul beberapa pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Di antaranya yaitu: yang pertama, Republik Maluku Selatan yang disingkat dengan RMS. Yang kedua, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang disingkat dengan PRRI. Yang ketiga, Perjuangan Rakyat Semesta atau disingkat dengan Permesta. Dan yang terakhir, Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. Meskipun diwarnai dengan pemberontakan, terdapat juga pencapaian besar, yaitu terlaksananya pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Badan Konstituante yang bertugas untuk merancang undang-undang baru. Namun, dalam perjalanannya, Badan Konstituante ini tidak berhasil menyusun undang-undang baru, sehingga Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya: yang pertama, pembubaran Badan Konstituante; yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950; yang ketiga, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945; dan terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, masa Orde Lama atau dikenal dengan demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi tidak berjalan seperti seharusnya. Seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara hanya berpusat pada pemimpin, yaitu Presiden Soekarno. Pada masa ini, demokrasi tidak dianggap berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Namun, cenderung berada pada kekuasaan presiden yang membuat Soekarno menjadi otoriter. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi pada masa ini diantaranya
Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup sesuai dengan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden itu sendiri. Yang terakhir, terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 yang dipimpin oleh Den Aidit yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Yang keempat, masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada awalnya, Orde Baru memberikan secerca harapan terkait dengan perubahan-perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin. Namun ternyata keduanya sama saja. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Presiden menjadi pemimpin lembaga lainnya. Yang kedua, maraknya KKN. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan ekonomi. Yang keempat, banyak peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah. Yang kelima, kebebasan pers terbelenggu. Dan yang terakhir, pembatasan partai politik. Pada tahun 1998, Presiden akhirnya mengundurkan diri karena banyaknya tuntutan rakyat dan terjadinya berbagai peristiwa seperti tragedi Trisakti. Lalu dimulailah era reformasi. Yang kelima, masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, Pancasila juga mendapat banyak tantangan, tapi tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila. Akan tetapi, lebih dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang diwarnai dengan kebebasan, yakni kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya, serta perkembangan dunia yang semakin cepat. Kebebasan ini menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan miras, aksi anarkisme, vandalisme, sehingga memicu perpecahan dan penurunan moral bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan kepada ananda sekalian agar kebebasan dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dan untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.